Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Pertiwi dengan NIM 2020207030 dari kelas Biologi 20073 dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran VUI atau Prediction Observation Explanation terhadap hasil belajar biologi materi sel pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari Leko. Adapun tugas ini sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, metode pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Permasalahan dalam proses pembelajaran itu merupakan suatu hal yang tak pernah lepas dalam dunia pendidikan di zaman sekarang ini. Kenyataannya sekarang penerapan proses belajar yang efektif itu di sekolah sangat sulit untuk diterapkan apabila tidak diiringi dengan strategi, model pembelajaran ataupun persiapannya yang masih kurang. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu pertama dalam masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, khususnya pada mata pelajaran biologi di tingkat SMA. Penyebabnya itu bisa dikarenakan banyak sekali siswa yang tidak menyukai mata pelajaran biologi ini. Hal ini dikarenakan materi dari pelajaran biologi ini itu banyak sekali menggunakan bahasa Latin yang pelafalannya itu sangat sulit untuk diingat, dihafalkan, dan disebutkan. Selain itu dalam biologi ini banyak juga ditemukan materi yang banyak membahas tentang kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, dengan berkembangnya zaman, dunia pendidikan itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari yang dulunya kita menulis itu menggunakan media daun, sekarang menjadi media yang lebih baik seperti kertas, bahkan menggunakan media elektronik seperti notebook, iPad, komputer, laptop, dan sebagainya. Dari dulu yang media pembelajaran seperti alat tulis tadi yang tidak bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa dibawa kemana-mana seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pendidikan itu pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menyiapkan manusia agar mampu mandiri menjadi anggota masyarakat yang berguna untuk ikut serta dalam proses pembangunan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dunia pembelajaran khususnya ilmu biologi ini berperan penting dalam salah satu kemajuan bangsa, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Batanghari Leko, didapatkan bahwa nilai siswa masih rendah karena hampir dari 62,80% atau sekitar 20 siswa itu tidak mencapai hasil belajar, yaitu dengan nilai rata-rata mereka yaitu 65, di mana nilai ini masih di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan ada 36,14% siswa atau sekitar 13 siswa yang mencapai nilai sesuai dengan KKN yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut, yaitu nilai dengan 75 dari skor idealnya 100. Adapun upaya yang bisa dilakukan agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang diterapkan ini ialah model pembelajaran VUI ini atau Prediction Observation Explanation. Model pembelajaran ini pertama kali dikenalkan oleh White and Gunston pada tahun 1992. Model pembelajaran ini merupakan model dengan menggunakan model metode eksperimen yang dimulai dengan penyajian masalah di mana peserta didik itu diajak untuk memberikan dugaan sementara terhadap kemungkinan yang akan terjadi, kemudian dilakukan observasi dan kemudian dilakukan pembuktian dengan melakukan percobaan untuk menemukan kebenaran dari prediksi awal dalam bentuk penjelasan.
Nah, dari latar belakang masalah ini, maka peneliti memutuskan penelitian menggunakan judul pengaruh model pembelajaran VUI atau Prediction of Observation Explanation terhadap hasil belajar biologi materi sel pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batang Harileko. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran VOE ini terhadap hasil belajar biologi materi sel pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Batang Harileko. Nah, tujuan penelitiannya ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas. Nah, maka tujuannya ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran VOE atau Prediction Observation Explanation terhadap hasil belajar biologi materi sel pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batang Harileko. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis serta praktis. Manfaat praktis ini juga dibagi dalam beberapa bagian, yaitu bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari bab 2, yaitu kerangka dasar teori. Adapun itu yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada kerangka pikir, dan yang terakhir itu ada hipotesis. Nah, landasan teori ini sendiri itu terdiri dari model pembelajaran, materi sel, hasil belajar, serta penelitian yang relevan. Langsung saja. Yang pertama itu adalah landasan teori. Nah, model pembelajaran itu adalah pola interaksi antara siswa dengan guru dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode atau teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, adapun menurut Katanvi dan Yunyong pada tahun 2009 dalam Emanuela pada tahun 2015 pada halaman 932 menyatakan bahwa pembelajaran VOE ini merupakan strategi yang dapat memberikan pengetahuan baru kepada siswa secara nyata serta dapat meningkatkan partisipasi siswa agar lebih aktif serta kreatif sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar secara signifikan. Selain ada mode pembelajaran VOE, juga ada mengenai pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Hanafi pada 2017, model pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau student oriented. Nah, dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan itu memberikan kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Nah, selanjutnya yaitu ada materi sel. Yang pertama, sejarah dan definisi sel itu. Sel merupakan unit atau struktur terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, istilah sel ini dikemukakan oleh Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Nah, perkembangan tentang sel ini melahirkan atau menghasilkan beberapa macam teori tentang sel. Yang pertama, itu sel merupakan unit terkecil struktural dari makhluk hidup. Itu menurut Jacobs, Kelly-Denden, Theodor Schwann. Dan sel merupakan unit fungsional makhluk hidup itu menurut Max Scholzy. Dan ada sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup itu menurut Rudolf Virchow, dan sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Adapun struktur dan bagian-bagian sel itu secara umum sel itu tersusun dari 3 bagian utama. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, ada nukleus, ada ribosom, retikulum, badan Golgi dan lisosom, perioksisom, vakuola, kloroflas, mitokondria, dan dinding sel. Selanjutnya itu ada hasil belajar. Nah, adapun menurut KBBI, hasil itu diartikan sebagai suatu yang diadakan atau dibuat, dijadikan, dan sebagainya oleh usaha. Nah, adapun secara lengkap KBBI itu menyatakan bahwa hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat dari usaha. Jadi hasil itu adalah hal-hal yang ditimbulkan atau dimunculkan sebagai akibat dari sebuah usaha. Adapun belajar itu adalah pada hakikatnya proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu siswa.
Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, menurut Arianti pada tahun 2018 pada halaman 86, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran POE itu dilengkapi dengan LKS berbasis drill and practice dan dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Nah, peningkatan keaktifan itu dapat dilihat dari kenaikan persentase siswa sebesar 79,49% pada siklus 1 dan meningkat menjadi 92,31% pada siklus 2. Nah, menurut Amal pada tahun 2018 pada halaman 607 menyatakan bahwa hasil penelitian itu menggunakan POE pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta menunjukkan kelas eksperimen ini memiliki peningkatan keterampilan proses sains yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kelas kontrol dan hasil belajar juga mengalami peningkatan. Nah, hal tersebut terlihat dari hasil uji tes yang diperoleh yaitu T hitung lebih dari T tabel dan T hitungnya sebesar 4,097 dan T tabelnya itu sebesar 1,664. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Nah, kegiatan guru dalam melaksanakan pengajaran pada dimensi pengajaran efektif, maka pembelajaran melalui model pembelajaran POE ini mendapat respon yang baik. Dalam artian yang ditampilkan oleh seorang guru dalam pengajaran berlangsung akan mendapatkan nilai yang tinggi dan dari berbagai pihak, khususnya murid dan kepala sekolah, sehingga pada gilirannya guru dapat mengintrospeksi diri tentang kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini adalah ada atau tidak pengaruh terhadap model pembelajaran VUI terhadap hasil belajar biologi materi sel pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari Leko. Adapun selanjutnya yaitu bagian dari bab 3 metode penelitian. Pertama itu ada rancangan penelitian, terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, dan prosedur penelitian. Ada populasi dan sampel, ada definisi operasional variabel, di mana ada dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Terus ada instrumen penelitian. Nah, instrumen utama yang digunakan ini adalah instrumen tes berupa tes objektif dalam bentuk pretest dan post-test. Ada teknik pengumpulan data, yang pertama itu observasi, kedua tes hasil belajar dan dokumentasi, serta yang terakhir itu ada teknik analisis data yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama itu ada rancangan penelitian, ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian digunakan itu adalah eksperimen dengan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental, yaitu penelitian eksperimen yang mempunyai desain yaitu kelompok kontrol, tetapi subjek penelitiannya tidak dapat dipilih secara acak ataupun random. Selanjutnya ada desain penelitian, yang akan digunakan adalah non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara random menurut Sugiono pada tahun 2018. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau variabel independen, atau variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain yang biasa ditandai dengan simbol X, dan ada variabel terikat atau variabel dependent atau variabel penelitian yang diukur untuk mempengaruhi besarnya efek atau pengaruh variabel lainnya, biasanya ditandai dengan simbol Y. Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut. Adapun variabel X-nya itu adalah model pembelajaran VUI atau Prediction, Observation, Explanation, dan variabel Y-nya itu adalah hasil belajar siswanya. Nah, yang keempat itu ada prosedur penelitian. Yang pertama itu observasi. Observasinya dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari Leko pada siswa kelas 11 yang dilakukan pada bulan Agustus dengan melakukan peninjauan terhadap kelas 11. Selanjutnya ada persiapan, itu pertama mengurus surat menyurat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Patah. Selanjutnya melakukan observasi tadi, kemudian pemilihan strategi pembelajaran, penyusunan RPP dan soal pretest dan post-test,
dan materi pembelajaran biologi, kemudian menyusun instrumen penelitian pada dosen pembimbing proposal, dan yang terakhir itu melakukan uji coba instrumen penelitian kepada peserta didik lain di luar sampel. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan. Nah, dilaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran POI atau Prediction, Observation, Explanation pada kelas eksperimen, yaitu kelas 11 IPA dan kelas 10 IPA dan pada kelas kontrol 11 IPA, dan dilaksanakan proses pembelajarannya itu dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan menerapkan model pengajaran langsung pada kelas kontrol, yaitu kelas 11 IPA. Dan pada akhir pembelajaran diberikan tes hasil belajar dengan bobot soal yang sama. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari Leko yang terdiri dari 33 siswa yang hanya terbagi dalam satu rombel dalam belajar. Kemudian ada pun sampelnya, yaitu penarikan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel, dan karakteristik dari subjek yang ingin diteliti itu berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu penggunaan model VUI ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan model eksperimen yang dimulai dengan penyajian masalah, kemudian observasi, kemudian dibuktikan dalam bentuk penjelasan. Adapun variabel terikat yaitu hasil belajarnya yang dicapai peserta didik setelah dilakukannya post-test dan pre-test. Setelah dilakukannya pre-test dan post-test. Adapun instrumen penelitiannya yaitu tes objektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda, 30 butir soal, dan esai 5 butir soal diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau pre-test dan post-test. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Ini dilakukan pada kegiatan belajar mengajar. Yang diobservasinya itu adalah kegiatan mengajar guru, kegiatan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian hasil belajar itu menggunakan tes tadi, yaitu berupa pre-test dan post-test. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi, ialah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian, dan hasil penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya. Adapun yang terakhir itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, itu membahas cara-cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Nah, dalam hal ini digunakan nilai rata-rata standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah, serta ketuntasan hasil belajar yang didasarkan pada nilai KKM biologi sebesar 75. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan rumus NP sama dengan R dikali 100%, di mana N adalah nilai yang dicari, R itu adalah skor yang diperoleh, SM itu adalah skor maksimum, dan 100% itu adalah bilangan yang tetap. Selanjutnya ada statistik inferensial. Ini membahas mengenai cara menganalisis data serta cara mengambil kesimpulan. Nah, sebelum uji hipotesis dilakukan, maka ada pun uji-uji lainnya yang dilakukan. Yang pertama ada uji normalitas dan uji homogenitas, uji normalitas and gain, dan ada uji hipotesis. Baiklah, saya kira sekian yang dapat saya presentasikan dari proposal skripsi saya. Untuk semua kata-kata serta kekurangan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.